Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayul hadirun wal hadirat, jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita pagi yang cerah ini telah atau sedang menunaikan yang pertama, telah usai ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian yang sedang berlangsung ini, kita juga sembari mengikuti kajian rutin, memahami, menelaah tentang kitab Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan atas kesungguhan dan keseriusan kita untuk mengaji tentang hadis-hadis Rasul SAW, yang juga kita akan kaitkan dengan firman Allah, ketika hadis-hadis itu betul-betul terkait dengan firman Allah, sehingga kolaborasi sekaligus bisa memahami dua wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kita akan lebih dalam dan juga lebih tajam dalam memahami tentang dua kitab Allah itu. Mudah-mudahan bentuk kesungguhan yang kita lakukan saat ini menjadikan catatan teragung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jemaah yang diberkahi Allah, hari ini hari Ahad pertama ya, dan juga tanggal 1 di tahun 2023. Masya Allah, usia kita semakin bertambah dalam hitungan ya hitungan matematika ya, namun untuk nilai di hadapan Allah, catatan di Lauh Mahfuz semakin berkurang ya, tapi itu misterius ya, kita tidak dikasih tahu. Kita pun juga tidak tahu berapakah usia yang akan kita tempuh nanti. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu ya, langkah kita di tahun 2023 secara hitungan Masehi itu harus lebih baik lagi, paling tidak istiqomah, mujahadah sungguh-sungguh untuk melaksanakan segala bentuk aktivitas yang mulia, yang soleh. Ibadah-ibadah apapun harus kita kencengkan ya, untuk rajut ke depan ini, sehingga nilai nanti di akhirat insya Allah kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang sukses, yang beruntung, sehingga mudah-mudahan pantas untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita kembali kepada kajian lanjutan dari kitab Lu'lu' wal Marjan. Kita akan masuk pada urutan hadis ke 256 bab ya, satu bab isinya satu hadis. Yang ini sebetulnya singkat hadis ini, namun ketika kita perluas insya Allah semakin paham dalam menelaah hadis ini. Bab yang ditampilkan oleh muallif yaitu babut tawassuti fil qiraati fis shalah al jahriyati bainal jahr wal israr
idza khafah minal jahri mufsidatun. Ya, bab yang menjelaskan tengah-tengah fil qiraah dalam membaca atau dalam bacaan fi sholatil jahriyah pada saat sholat jahr, ya, sholat yang dikeraskan. Maksudnya tengah-tengah ini apa? Bainal jahri wal israr, antara keras dan siri. Kenapa? Idza khafa minal jahri mufsidatun, apabila khawatir, takut bacaan jahr, bacaan keras itu akan menimbulkan fitnah. Nah, kita artikan fitnah, juga boleh kita artikan mufsidah, menimbulkan efek yang tidak baik, efek yang rusak. Ya, untuk menampilkan bacaan-bacaan Al-Quran itu dengan suara yang keras, ya, kemudian nanti efeknya suara pelan itu nanti apa? Ya, baik, itu bab yang diusung oleh mu'alif penyusun kitab ini. Hadis yang ditampilkan yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis yang bersumber dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Wala tajhar bi sholatika wala takhafit biha. Ini ayat Al-Qur'an. Ya, kita awali a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tajhar bi sholatika wala takhafit biha. Ini potongan ayat dari surat Al-Isra ayat 110. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam bacaan Al-Quran bi sholatika, pada saat engkau melakukan sholat. Wala takhafit biha, dan juga jangan engkau rendahkan, sirikan, pelankan di saat engkau sholat itu. Ya. Lanjutannya, qala unzilat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawarin bi Makkah. Ya. Unzilat, ayat ini yakni surat Al-Isra 110 itu diturunkan pada saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi ketika berada di Mekah. Nah, fakana idza rafa sautahu sami'al musyrikun, maka beliau apabila mengangkat suaranya, meninggikan suaranya, mengeraskan suaranya, maka orang-orang musyrik itu terdengar. Nah, ini. Lalu fasabbul Qur'ana wa man anzalahu wa man jaa fihi. Maka ini efeknya. Mereka orang-orang musyrik itu akan mencemooh, akan mencaci Al-Qur'an dan juga Allah yang telah menurunkannya dan Nabi yang telah mengkabarkannya, menyampaikannya. Ini dicemooh oleh orang-orang musyrik. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajhar bi sholatika wala takhafit biha, dan jangan engkau keraskan suaramu ketika engkau melakukan salat, dan jangan pula engkau rendahkan ketika engkau juga melakukan salat. La tajhar bi sholatika hatta yasma'al musyrikun. Makna bahwa engkau tidak diperkenankan untuk mengeraskan bacaan Al-Quran ketika saat sedang sholat, hatta yasma'al musyrikun, sehingga orang-orang musyrik itu menyimak, mendengar. Wala tukhafit biha an ashabika fala tusmi'uhum, dan jangan pula engkau lirikan, engkau pelankan terhadap sahabat-sahabatmu, artinya jamaah engkau ketika engkau mengimami, fala tusmi'uhum, sehingga mereka itu tidak mendengar. Ya. Wa bataghi baina dzalika sabila,
dan carilah jalan antara itu, yaitu tengah-tengah. Asmi'hum, dengarkan pada mereka, wala tajhar hatta ya'khudhu ankal Qur'an, dan jangan kau keraskan agar mereka itu bisa mengambil Al-Quran, bisa menyimak Al-Quran, kemudian sholatnya pun juga bisa memahami dari bacaan Al-Quran itu. Baik, hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kita akan telaah secara perlahan-lahan dari hadis tersebut. Baik, kita memperhatikan yang pertama bagaimana syarah menjelaskan, yaitu Ibnu Battal ini pensyarah yang lebih duluan. Ya, beliau hidup di abad keempat, wafat pada abad keempat pula tahun 445 Hijriah, berarti abad keempat pertengahan lebih. Beliau lebih dulu untuk mensyarih hadis kitab Sahih Bukhari, yang beliau ini berfaham madhab Imam Malik. Ya, Imam Malik. Baik, pensyarahan beliau ketika memahami hadis ini, beliau mengutip firman Allah surat An-Nisa 166 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, anzalahu bi'ilmi, dia Allah yang telah menurunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhaduna, dan para malaikat pun juga menyaksikan. Ya, wa kafa billahi syahidah, dan cukup bagi Allah sebagai saksi. Ya, ini surat An-Nisa 166. Maknanya bahwa di dalam ayat ini juga yang Ibnu Battal kaitkan dengan firman Allah surat An-Nisa 166 ini menjelaskan tentang Al-Qur'annya sendiri itu. Jadi Al-Qur'an itu bacaan. Al-Qur'an itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Sebagaimana pemahaman aliran Qadariyah atau faham Qadariyah. Faham Qadariyah itu yaitu suatu faham atau suatu aliran yang percaya bahwa tindakan dan perbuatan manusia itu tidak ada sama sekali intervensi dari Rabbul Alamin. Jadi loss atas perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Tidak ada kaitannya atau tidak ada campur tangan, tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faham Qadariyah, sesat. Sebaliknya ada faham Jabariyah. Faham Jabariyah ini suatu aliran yang berfaham bahwa diri manusia itu terpaksa dengan takdir, sehingga usaha dan perbuatannya itu mengikuti takdir yang ada. Dan tidak ada upaya manusia untuk berusaha. Ya, ini sebaliknya, sehingga percaya akan adanya takdir itu. Jadi tidak ada istilah manusia berubah, manusia ya berusaha untuk mengalihkan dirinya mungkin dari miskin ke kaya. Ya, dari sifat-sifatnya keras kemudian ke lembut. Semuanya itu pasrah dan terpaksa akan adanya takdir itu. Ini dua paham yang ya saling bersimpangan, namun dua-duanya menyimpang dari yang sejatinya. Ya. Qadariyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Padahal Allah sendiri tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmunya, ya, dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana pengertian Al-Quran? Ya, kami dapati ya dalam buku studi Al-Quran ketika ya, kami dulu duduk di bangku ya master teologi, itu kami dapati berbagai macam pendapat dari kalangan ulama untuk memaknai Al-Quran itu apa. Ya.
rumusan yang didefinisikan oleh para ulama itu beragam. Di antaranya ada 2 dan ini cukup mewakili dan cukup jelas ketika memaknai apa sih Al-Quran itu. Pertama, menurut Imam As-Sabuni, ya, Imam As-Sabuni beliau mengatakan Al-Quran itu huwa kalamullah, ya, kalam Allah, al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Maaf, yang diturunkan kepada nabi dan rasul yang khatam, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Biwasitatil amin Jibril alaihissalam, dengan perantara malaikat Jibril. Nah, dengan perantara malaikat Jibril, al-maktub fil masahif fil mangkul ilaina, yang tertulis dalam mushaf yang telah sampai kepada kita, bitawatur, dengan cara tawatur, mutawatir, yaitu sebuah kepercayaan, sebuah sanad yang sudah tidak diragukan lagi, karena semua, ya, kalau hadis mutawatir itu hadis yang sudah tidak diragukan lagi tentang keabsahannya karena banyaknya perawi, ya, dengan cara mutawatir, artinya dari masa Rasulullah, ya, kemudian sahabat itu sudah hafal, kemudian hafalannya diturunkan kepada para tabi'in, hafalannya itu utuh dan dijaga oleh Allah sendiri. Kemudian al-muta'abbud bitilawatihi, dan dijadikan ibadah ketika orang itu membacanya. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah, wal muhtatamu bi suratin Nas, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir surat An-Nas. Nah, ini pendapat Imam As-Sabuni perihal tentang Al-Quran itu. Kemudian yang kedua, menurut Az-Zarqani, ya, beliau mengatakan wal kalam al-mu'jiz, ya, Al-Quran itu kalam yang mengandung mukjizat, al-munazzalu ala nabiyil maktub fil masahifil mangkul ilaina, yang diturunkan kepada nabi, yang tertulis dalam mushaf yang telah sampai kepada kita, bitawatur, dengan cara tawatur, mutawatir, ya, al-muta'abbud bitilawatihi, dan dijadikan ibadah ketika orang itu membacanya. Ya, jadi Al-Quran itu bukan makhluk, Al-Quran itu kalamullah, yang dari 2, ya, pendapat yang diungkap oleh 2 imam ini itu mewakili dari sekian banyak pendapat. Yang tersimpul dalam dua kesimpulan, yaitu Imam As-Sabuni dan Imam Az-Zarqani, di sini Al-Quran itu satu kalamullah, bukan makhluk, lagi-lagi bukan makhluk, kalamullah. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Itu yang kedua. Yang ketiga, sasarannya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, mengandung mukjizat. Ya, jadi mukjizat, mengalahkan ungkapan, kalimat, syair dan apapun, semuanya dikalahkan oleh Al-Quran. Lalu yang kelima, tertulis dalam mushaf, ya, kitab-kitab Al-Quran itu, ya, tertulis dalam mushaf, lantas disampaikan dengan cara mutawatir, ya, mutawatir seluruhnya, ya, para hufaz dari zaman Nabi menurunkan Al-Quran itu, ya, disampaikan kepada umatnya, para sahabat hafal Al-Quran, kemudian tabi'in terjaga, terpelihara, ya, dari
waktu diturunkannya hingga sampai hari kiamat. Ya. Lantas membacanya itu merupakan ibadah. Di ibadah. Karena satu huruf itu nilainya berapa? 10. Ya, 10. Itu satu huruf. Bukan seperti alif lam mim 3, alif lam mim tidak. Tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Berarti 30 kebaikan. Kemudian yang tadi diawali ya, Al-Quran itu surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Nah, ini pengertian Al-Quran. Ya. Beliau Ibnu Battal ketika mensyarahi tentang hadis ini dan ayat yang juga dikaitkan, ya, karena terkaitan hadis dengan ayat dan ayat Al-Quran itu terkait dengan hadis. Ya. Ketika kita memperhatikan bagaimana makna Al-Quran, ya, yang merupakan sebuah kesepakatan para ulama, ini ya memberikan sebuah pemahaman ya kepada orang-orang yang mukallaf kita ini, yang sudah menerima kewajiban, beban kewajiban ini sudah kita terima. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang muslim. Nah, kemudian bukan sesuatu seperti makhluk yang bisa pindah ke sana kemari, yang bisa bergerak antara satu ke tempat yang lain. Tapi Al-Quran ini adalah memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah ilmu pengetahuan untuk ya berjalan hidup kita itu sesuatu yang Allah ridhoi dengan adanya wahyu atau mujizat yang berupa Al-Quran, sekaligus nanti adanya as-sunnah. Nah, cuma wahyu as-sunnah itu bukan seperti Al-Quran turunnya. Kalau Al-Quran turunnya melalui malaikat Jibril, tapi kalau wahyu hadis as-sunnah langsung beritanya, infonya dari Allah ke Nabi melalui ilham. Kemudian Nabi menyusun dari redaksi ya, apa yang telah disampaikan oleh Allah itu, sehingga muncullah hadis, baik hadis qudsi maupun hadis-hadis yang biasa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita memperhatikan dari Al-Quran firman Allah surah Al-Isra ayat 110 sekaligus dari hadis yang ada. Pertama, Rasulullah itu tidak diperkenankan untuk membaca bacaan Al-Quran ketika ya, sholat, dalam sholat jahriyah tidak boleh dikeraskan dan juga jangan dilirihkan. Ya, jangan dilirihkan. Ini kenapa gitu loh? Ini terjadi pada saat ketika beliau berada di Mekah. Ya, sebelum ada perintah dakwah secara terang-terangan. Sehingga tidak usah keras-keras karena memang dakwanya itu masih sembunyi-sembunyi. Mutawarin di Mekah, beliau itu masih dakwah dalam keadaan siri, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Dan ini masa yang beliau lalui ya dalam sejarah kitab sejarah as-sahihah itu tercantum 3 tahun atau 4 tahun. Perselisihannya hanya sedikit itu loh. Kalau enggak 3 tahun ya 4 tahun, tapi kebanyakan mengatakan 3 tahun dalam dakwah secara siri itu. Nah, secara tabiat manusia belum ada perintah secara terang-terangan, beliau pun juga tetap dakwah pelan-pelan, perlahan-lahan kepada orang-orang yang paling dekat. Ya, yang paling dekat pertama istri. Ketika ayat pertama turun, siapa yang mengurusi? Istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Ketika ayat pertama turun surat Al-Alaq, Khadijah yang mengurusi, yang menyelimuti, yang mengamankan, yang menenangkan ketika Rasul ketakutan. Maka yang kedua, ini pun juga nanti dalam sejarah itu ataukah dimasukkan ataukah tidak. Tapi yang jelas bahwa dalam hadis Bukhari
dalam hadis Bukhari, kitab-kitab yang pertama, jilid pertama itu dikisahkan bahwa ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, Khadijah yang menyelimuti, Khadijah yang tahu akan berita yang dialami oleh Rasulullah, maka Khadijah mengajak kepada paman beliau, yaitu sinten? Ya, seorang pendeta Yahudi, Waraqah bin Naufal. Diajak ke situ. Ya, dihadapkan kepada Waraqah bin Naufal, seorang yang faham betul kitab Taurat, kitab Injil, faham betul. Dihadapkan kepada Waraqah bin Naufal. Sehingga Rasul ditanyai oleh Waraqah. Ketika jawabannya persis yang ada dalam kitab Taurat, maka Waraqah sampai mengatakan, seandainya aku ini masih kuat, masih muda, dan menjumpai di masamu ketika engkau menyampaikan risalah ini, maka dengan sekuat tenaga aku akan membackupmu. Masya Allah. Tapi ternyata Waraqah tidak sampai hidup di masa Rasul SAW menyampaikan risalah itu. Maka ini berarti bahwa Waraqah pun juga menerima akan dakwah Rasul. Ya, dakwah Rasul sampai Nabi mengatakan dalam riwayat Ibnu Hibban, ya, Imam Hakim yang disahihkan oleh Imam Nasruddin Albani, bahwa Rasul mengatakan la tasubbuh Waraqah bin Naufal. Jangan kau sekali-kali mencelah Waraqah bin Naufal. Kenapa? Fa inni ra'aitu lahu jannatun au jannatain. Karena aku betul-betul melihat bahwa Waraqah ini ada padanya satu taman surga atau dua taman surga. Nah, ini hanya meyakini saja. Dan seandainya Waraqah itu sampai di masa Rasul, beliau akan membackup. Ya, sehingga dengan kebenaran yang beliau bawa atas kitab Taurat yang beliau fahami, itu pun mengantarkan keselamatan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama, kedua. Berikutnya nanti Abu Bakar, berikutnya nanti Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat yang lain, yang itu pun secara sembunyi-sembunyi. Namun Rasul perintah untuk terang-terangan, terang-terangan itu beliau tidak menyampaikan langsung secara umum orang-orang yang secara luas, tapi beliau yang pertama kali kaum kerabatnya, ya dari kaum kerabatnya Bani Hashim itu diundang oleh Rasulullah, dikumpulkan oleh Rasulullah, menginginkan Rasul itu tak memberitahu kepada saudara-saudaranya itu. Tapi apa ketika undangan pertama kumpul saudara-saudaranya, Abu Lahab, ya, yang mengacuh, yang merusak, yang tidak menerima dakwah Rasulullah itu, sehingga Rasul diam untuk pertama kali pertemuan. Dan kedua kali pertemuan baru ada kekuatan yang diungkapkan oleh Abu Thalib pamannya itu. Abu Thalib pamannya untuk membackup beliau. Engkau sampaikan, engkau siarkan, engkau dakwakan, aku akan menolongmu, aku akan mendampingimu, dan aku akan mengamankanmu. Itu Abu Thalib. Sehingga Abu Lahab pun juga diam. Ini aku mendapatkan berita yang buruk menurut Abu Lahab. Tapi Abu Thalib tetap membackup sehingga dakwanya tersiar. Kenapa? Karena Abu Thalib seorang punya keturunan bangsawan, orang yang dihormati, sehingga kalau mencemooh, mencaci, ini pun orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, pikir-pikir tidak sembarangan. Ya, di dalam dakwah Rasul SAW ini, ketika terang-terangan pun juga berhati-hati. Bagaimana nanti kalau aku siarkan dengan terang-terangan sahabatku yang tidak punya kekuatan, sehingga mereka tidak ada garis keturunan orang yang dihormati, masuk Islam, menerima ajaranku, mereka akan disiksa. Seperti Bilal, Ammar, Yasir, ibunya Sumayyah, itu disiksa habis-habisan sampai meninggal. Ya, Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah meninggal, disiksa. Kemudian Bilal bin Rabah, Bilal bin Rabah itu tidak sampai meninggal, walaupun
beliau disiksa dengan sekuat tenaga yang dimiliki oleh orang kafir Quraisy itu, beliau tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Nah, kita kembali kepada firman Allah tadi bahwa tidak diperkenankan untuk mengeraskan dan juga tidak diperkenankan untuk mensirikan sehingga tidak terdengar. Ini ada dua hal itu. Yang pertama, larangan untuk meninggikan suara. Nah, terus terang, lingkungan Mekah itu tidak sepadat zaman sekarang. Saat itu masih jarang. Sehingga suara terangkat saja itu pun kedengarannya sampai sekian jauh. Kalau sudah lingkungan padat, menjadi imam tanpa speaker, tanpa mic, kedengaran? Tanpa mic kurang kedengaran. Karena lingkungan sudah rumah ini pasak gitu, sehingga suaranya tidak sampai keluar ya, kesekian jauh tadi. Lah kalau dulu saja ketika kita zaman waktu anak-anak, waktu kecil-kecil, suara keras itu terdengarnya sampai berapa jauh gitu. Nah, ini ayat ini mengetengahkan seperti itu. Maknanya kalau keras ini jangan sampai mengganggu orang-orang musyrik. Karena mereka tidak menerima, mereka benci dengan dakwah Rasulullah. Ayat Al-Quran ketika sholat dibaca terdengar mereka merasa berisik. Mereka merasa terganggu. Mereka merasa tersakiti dengan adanya ayat-ayat Al-Quran itu. Nah, ini apa penyebabnya? Ketika ayat-ayat Al-Quran dikeraskan sampai mereka merasa ya terganggu, akibatnya ini fasubbu Al-Quran wa man anzalahu wa man ja'a bihi fasabu maka mereka akan mencemooh, akan mencaci satu yang dicaci, Al-Qurannya itu. Al-Qurannya yang dicaci. Ini siapa ini? Kandungan Al-Quran, karena mereka itu faham gitu. Jadi kandungan Al-Quran itu faham, karena mereka orang Arab. Ya, mereka mencaci dengan bahasa-bahasa mereka yang sangat buruk, mencaci Al-Quran itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dicaci, siapa yang menurunkannya itu, yaitu Allah. Allah yang juga dicaci nanti. Dan yang ketiga, yang menyebarkan Al-Quran itu Rasulullah yang dicaci. Tiga-tiganya yang akan menjadikan cemoohan oleh orang-orang musyrik Mekah. Ini selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian yang kedua, jangan pula engkau perlahankan dalam sholat jahriyah itu loh. Sholat jahriyah ada berapa? Sholat jahriyah maghrib, isya, subuh. Nah, kalau isya, maghrib, isya, subuh disirikan, padahal itu adalah harus dikeraskan. Pelan-pelan imamnya membaca, belakang gak terdengar. Jangan pula seperti ini gitu loh. Sehingga jamaah di belakang bacaannya pelan, yang semestinya ini sholat jahriyah, mereka tidak akan bisa memahami. Mereka tidak akan menangkap isi kandungan Al-Quran yang dibaca itu. Ya, inilah para sahabat. Ya, dua hal ini ya bertolak belakang, sehingga ya dari kandungan hadis ini perdengarkan mereka. Dan jangan engkau keraskan, tapi antara keduanya, yaitu wabtaghi baina dzalika sabila, tempuhlah, carilah jalan antara keras dan pelan, sehingga tengah-tengah. Kalau sudah tengah-tengah, yakinlah mereka ketika imam membaca Al-Quran Rasulullah, mereka akan terdengar dari kandungan atau bacaan Al-Quran yang didengarnya itu. Nah, Bapak Ibu,
jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika mereka bisa memahami dari kandungan Al-Qur'an itu, dan poin berikutnya bahwa di dalam hadis ini kita diwajibkan untuk memutus jalan menyampaikan risalah yang menyebabkan akan dilecehkan syariat ini. Memutus jalan artinya kalau kita itu terang-terangan keras sehingga mereka akan mencemooh, kita dilarang, kita harus putus. Kita tidak usah untuk mensyiarkan terhadap sesuatu yang memang berakibat fatal. Ini ketika kita melihat zaman dahulu yang minoritas kaum muslimin, yang tidak banyak orang-orang yang membackup orang-orang Islam, yang pengikutnya tidak banyak, belum banyak gitu. Tapi kalau sudah banyak seperti ini, sudah banyak, kita tidak ada masalah gitu. Wong sama-sama yang kita dakwah pun juga sama-sama mengerti dan lebih mengerti atau lebih tegas, dan kita sampaikan syiar Islam ini secara terang-terangan kepada orang lain agar mereka pun juga betul-betul faham. Inilah kebenaran Islam. Sesuatu syariat yang tidak bisa diragukan lagi, untuk wajib kita ikuti. Dan jangan kau ragu-ragu dalam menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu dalam kebaikan sehingga timbul hadis-hadis yang banyak itu. Maka ada timbul hadis yang turunnya nanti di Medina. Al-khaya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Artinya apa? Kalau tidak melakukan kebaikan dengan jelas, dengan jelas, dengan gamblang, itu malu, berarti orang itu imannya rontok. Tapi kalau melakukan kebaikan dengan terang-terangan, kenapa takut? Kenapa malu? Berarti iman kita itu tetap melekat. Maunya apa? Gak usah malu-malu dalam melangkah sebuah kebaikan. Gak usah malu-malu. Berangkat ke masjid pakai sarung, pakai peci yang lincip. Kalau orang-orang perkampungan banyak yang belum banyak berbuat baik, belum bertobat, belum bisa melaksanakan sholat jamaah ke masjid atau belum rutin, itu kemudian dia melaksanakan sholat jamaah ke masjid, berangkat pakai sarung, pakai peci, ada saja yang mencemooh. Pak Yai berangkat ke masjid padahal mantan penduduk peminum itu ada, tobat. Itu kan dicemooh oleh teman-temannya. Pak Yai berangkat ke masjid padahal sebelumnya kan peminum itu loh. Akhirnya kalau imannya tidak kuat, misrep, gak jadi berangkat. Ini kejadian gitu loh. Jadi mau berangkat ke masjid, pakai peci, pakai sarung, dicemooh temannya. Akhirnya nggak jadi gitu loh. Ini kan imannya belum berani gitu. Makanya al-khaya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Nah, berarti imannya belum kuat, sehingga gak usah malu untuk melaksanakan kebaikan. Nah, ini juga sebagian dari dakwah. Karena dakwah itu ketika kita itu berjalan di jalan, berangkat ke masjid, orang lain akan bisa meniru. Jangan dikatakan itu riya, itu sombong dan lain. Ini hasud hati kita itu. Hasud. Sehingga kita fresh mawon ketika ada saudara-saudara kita yang berangkat ke masjid, sudah duluan belum adzan sudah berangkat. Ini ke pasar apa kemana? Gak usah diurus. Kita justru berangkat duluan ke masjid, itu adalah lebih mulia. Nanti nilai-nilai efeknya pun juga luar biasa. Nah, ini ketika kita sudah mayoritas lingkungan kita itu adalah umat muslim, dan jangan terpengaruh apapun, jangan merasa malu itu minoritas, kita mayoritas gitu loh. Makanya tadi malam itu kan meledak ya, tiupan trompet, kemudian apa lagi?
kembang api, ya mercon dar-dor aja di perkampungan itu. Nah itu kita tidak ada urusan gitu dengan mereka. Artinya apa? Dengan ayat tadi ketika melebar kita tidak usah mencemooh, ya nggak usah mencemooh. Itu urusan mereka dan kita tidak boleh terpengaruh, ya tidak boleh ikut. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai, mengikuti satu kaum yang beda dengan keyakinan kita, maka kita masuk dari golongan mereka. Terus biarkan mereka itu. Ya, biarkan mereka. Ketika kita ditanya apa hukumnya, ya kita jawab dengan apa adanya yang ada dalam syariat Islam ini. Ya, kita terang-terangan. Nah, kemudian kita tidak mau terang-terangan, kemudian jawabannya umat bagaimana? Kita itu umat yang besar, kita itu umat yang mayoritas, sehingga kita tidak usah malu-malu untuk menyampaikan risalah Islam ini. Sehingga mayoritas ulama, mayoritas mubaligh, mayoritas ustadz ketika diminta pertanyaan itu, maka mereka jawab dengan gamblang gitu. Walaupun ada sebagian yang tidak ACC, ya terserah itu, terserah. Ini sangat-sangat terkait ketika kita ambil benang merahnya, ya benangnya kita tarik dengan hadis ini tadi, ini bisa untuk menyampaikan ke itu. Nah kemudian yang berikutnya kami pertegas lagi bahwa yang penting ya dalam dakwah kita, kemudian dalam kondisi suasana seperti ini kita ayo tingkatkan, ya tingkatkan kualitas keimanan kita sehingga dalam rangka mensyiarkan dakwah Islam ini betul-betul ya maju terus, ya betul-betul mewarnai masyarakat. Mungkin masyarakat kita walaupun yang mayoritas tapi yang lemah pun juga banyak, sehingga mereka akan terangkat semangat untuk ya mengikuti syariat Islam ini. Lantas kembali kepada poin-poin yang ada, bahwa dalam sholat itu memang ya ketika menjadi imam itu memang harus jelas dan makmum itu bisa memahami, bisa mengerti. Zaman dulu memang para sahabat mengerti kandungan Al-Quran. Kita bukan bahasa kita, ini jangan merasa berkecil hati. Bagaimana bisa membaca Al-Quran itu? Ulama menerjemahkan dengan bahasa kita. Apakah kita wajib untuk mempelajari? Wajib. Sehingga kandungan Al-Quran yang kita baca itu betul-betul mengerti artinya. Maka maklum ketika orang-orang yang beriman tahu faham dalam kandungan ayat Al-Quran yang dibaca itu, kemudian diresapi sampai meluluhkan air mata, ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dalam sholat menangis luar biasa. Tapi yang ditangisi adalah memang bacaan Al-Quran tadi. Ya kadang-kadang menangis tapi isinya yang ditangisi di luar. Lucu ceritanya. Ada jamaah ketika sholat menangis. Ditanya, apa yang kau tangisi? Apa yang kau tangisi? Ternyata aku menangis, kambing saya mati di rumah itu. Ini kan lain, aneh gitu. Jadi konsentrasi, khusyuan dalam sholat kita itu berbeda gitu loh. Makanya tak salah, ya sangat tepat. Rasul itu paham betul, ya memahami umatnya nanti seperti ini. Sehingga muncul hadis, ini di Medina ya, di Medina. Ini kan di Mekah, di Medina muncul hadis. Umatku nanti dalam melaksanakan sholat, ya ada yang mendapatkan kebaikan pahala itu 10/10. Ada yang mendapatkan 1/10, ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh. Gara-gara apa? Pikiran dalam sholat itu adalah kesana kemari. Semestinya ini adalah hatta ya'khudu angkal Quran, sehingga jamaah itu bisa mengambil kandungan isi Al-Quran. Tapi ternyata mereka mendengar Al-Quran itu dalam telinga mereka, tapi pikiran mereka berada di luar. Sehingga Rasul menyampaikan sholat jamaah
itu berbeda-beda pahalanya. Kira-kira kita termasuk yang berapa persen? Ini hadis yang sahih, Rasul menyampaikan seperti itu. Ya, makanya Rasul pun juga menyampaikan untuk menutupi ini sholat-sholat sunnah. Kalau kita lepas dengan sholat sunnah, terus nutupi untuk mencapai 100% itu kemana gitu loh. Nah, makanya mudah-mudahan diri kita itu di samping kewajiban utuh kita lakukan, maka tambahan sunnah-sunnah ini yang bisa menutupi. Makanya Imam Ghazali itu menggambarkan seperti jejaring. Jaring itu kan garis-garis. Maka garis-garis itu adalah kewajiban. Lubang itu kalau pingin tidak bocor air itu, maka hendaknya engkau melakukan yang sunnah. Maka akan tertutupi sehingga kelak nanti di akhirat, Masya Allah. Ya, tipe model, ya macam di yaumul hisab nanti di akhirat itu ada 3 macam. Satu di yaumul hisab ini, satu ada golongan yang tidak pakai hisab, langsung masuk surga, nggak pakai timbang-timbangan, langsung masuk surga karena sudah mencapai 100%, sudah mencapai bobot yang berat untuk kebaikannya, masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, dihisab dulu, ditimbang amal baik dan amal buruknya. Ini yang berat mana? Kalau berat buruknya harus masuk neraka dulu, membersihkan kejahatan-kejahatan yang dulu selama di dunia orang ini lakukan. Yang ketiga, ya tanpa ditimbang. Wong nggak ada yang ditimbang, buruk semua, langsung belum masuk neraka. Siapakah mereka? Munafik, orang-orang kafir. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pertama tadi. Amin. Tanpa hisab. Coba yang masuk surga tanpa hisab ini 70.000. Masuk nggak 70.000? Entek wes. Kauman. 70.000 dari para sahabat itu berapa puluh ribu. Namun untung di hadis yang lain penjelasan 70.000 itu satu itu membawa 70.000. Satu dari 70.000 itu membawa 70.000 masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk gitu. Tapi jangan mudah-mudahan dong, bagaimana realisasi kita di lapangan untuk melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah itu. Tapi yakinlah ketika kita itu sudah berbuat baik, walaupun nanti itu penyesalan semua, sedih semua di yaumul hisab, ya upaya kita yang terpenting adalah kita berbuat kebaikan. Kita menjadi orang yang bermanfaat. Dari usia kita, dari harta kita, dari fisik kita, dari semua yang diamanatkan Allah kepada kita, kita manfaatkan dengan yang sebaik-baiknya. Maka dikatakan Rasulullah khairun nas. Rasul, siapa orang yang terbaik dari kalangan manusia? Man tala umru wa hasuna amaluhu. Siapa yang usianya panjang dan baik amalannya, itu orang-orang yang terbaik. Nah, terus siapa orang yang terburuk? Orang yang terburuk, man tala umru wa sa'a amaluhu. Orang yang usianya panjang tapi buruk amalnya. Mudah-mudahan kita semakin bertambah usia ini, semakin baik amal kita. Sehingga yakinlah kita termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah demikian ya. Ya, dari atas tadi ya kita gabung dengan kondisi saat ini untuk introspeksi dan muhasabah diri. Dari tanggal 1 ini berangkat kita usia yang semakin bertambah hitungan tahun Masehi. Mudah-mudahan kita senantiasa berkah hidup kita. Akhirul kalam,
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.